Assalamualaikum kawan-kawan semua. Jumpa lagi di channel YouTube aku di Lia Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang apa sih prospek dari jurusan pertanian. Kan banyak nih orang yang simpang siur tentang kamu ngapain kuliah kalau cuma ngambil jurusan pertanian, karena pertanian itu identik dengan pertanian, identik dengan petani pasti dia itu ruang lingkupnya tentang tanah, alam, tanaman, dan lain-lain. Tapi jangan salah, banyak orang bahkan di luar negeri sekalipun banyak orang yang sukses uh, dari sektor pertanian, karena logikanya kita sehari-hari pun pasti makan dari hasil pertanian, obat-obatan dari hasil pertanian, bahkan kosmetik pun dari hasil pertanian. Tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi seorang sarjana pertanian itu tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi orang sukses, karena pada titik beratnya yang kita konsumsi dan yang kita gunakan dalam sehari-hari dalam aktivitas kita itu adalah hasil dari pertanian. Nah, yang pertama itu aku mau membahas tentang apa sih prospek dari sarjana pertanian ini, karena aku sendiri juga merupakan seorang sarjana pertanian. Yang pertama itu prospek sarjana pertanian itu menjadi konsultan pertanian. Ya, benar banget. Karena di zaman sekarang nih banyak perusahaan yang membutuhkan seorang sarjana pertanian untuk direkrut menjadi seorang konsultan, dimana di sana itu biasanya anak pertanian ini, kalau yang agribisnis itu biasanya di budget di RAB tahunan, dan yang kalau anak agroteknologi itu biasanya bakal ditaruh di misalnya di bidang tanaman, di bidang pertanahan, dan tidak mau menutup kemungkinan juga di bidang pemupukan. Nah, keren banget tuh misalnya kita diterima di salah satu PT yang besar maupun yang sektor kecil pun sekalipun kita sebagai konsultan pertaniannya, berarti kita dipercaya dong sebagai seorang generasi muda gitu yang sudah bisa menjadi konsultan. Nah, yang kedua, dari prospek dari sarjana pertanian itu adalah pengusaha atau entrepreneur. Yang jelas kita ketahui di zaman sekarang yang harus kita tekankan itu adalah mempunyai jiwa entrepreneur atau pengusaha, ya. Karena kalau orang banyak bilang ngapain sih gitu kamu jualan gitu, kan banyak tuh orang yang ngehujat, misalnya kita lagi jualan apa gitu, lagi posting apa, nggak apa-apa, biar aja, karena suatu saat usaha ini yang akan mengajari banyak ilmu ke kita, baik itu ilmu marketing, ilmu relasi, membangun relasi dengan orang. Terus di sisi lain juga kita belajar lebih banyak hal di lapangan yang pastinya kita belum dapatkan di bangku kuliah. Menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan. Misalnya menjadi seorang pengusaha sawit, wah, kalau dengar sawit ini pasti teman-teman tahu semua. Biasanya yang udah miliki sawit berapa hektar gitu, pasti udah punya ini punya itu gitu ya. Kalau anak pertanian biasa dengan identik dengan pengusaha sawit gitu misalnya, atau yang lain kayak pengusaha kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak sayuran, tanaman hortikultura, dan juga bisa tanaman perkebunan lainnya. Selain itu, anak pertanian juga bisa membuka toko pupuk, toko toko ataupun jasa yang menyediakan bibit tanaman, atau misalnya bisa sekaligus menjual bibit tanaman dan sekaligus pupuknya. Pastinya keren banget tuh menjadi seorang pengusaha entrepreneur di bidang pertanian pastinya. Terus yang ketiga itu, yang terakhir ini, kalau aku sih mengikut yang ketiga ini, yaitu menjadi seorang peneliti atau seorang dosen. Tapi pastinya
yang kalau yang mau jadi peneliti di laboratorium udah bisa S1. Tapi kalau yang mau lanjut menjadi seorang pendidik lagi atau menjadi seorang dosen, lanjut lagi ke S2. S2 pertanian. Pokoknya untuk teman-teman semua, menjadi anak pertanian itu seru banget. Serunya itu kita dekat dengan alam, apalagi kalau kamu yang suka hunting atau suka dengan suasana alam, terus tuh yang suka ngerawat tanaman gitu, yang suka-suka dengan alam pastinya. Eh, jadi kalau misalnya kawan kamu bilang ngapain ngambil jurusan pertanian, itu kembali lagi pada pribadi masing-masing, karena setiap orang itu dalam eh, menyikapi dan mengambil keputusan itu tergantung kembali pada pribadi masing-masing lain lagi. Jadi kalau kamu yang memang aku pengen banget jadi ini pas kuliah nanti ngambil jurusan pertanian, jangan ragu, karena selama kita mau, sukses itu pasti ada jalannya. Baik itu menjadi seorang profesional, seorang peneliti, seorang entrepreneur, pokoknya sukses itu di tangan kita sendiri. Oke, sekian channel YouTube aku hari ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen untuk kelanjutan video selanjutnya. Kalau ada kata-kata maupun informasi yang kurang atau berlebihan, saya mohon maaf karena saya juga masih tak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.